Pada awal perjalanan ini, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendalam tentang keberadaan kita. Apakah kita benar-benar berdiri sendiri dalam ruang dan waktu? Atau apakah kita merupakan bagian dari suatu tatanan yang lebih besar yang melampaui pemahaman kita? Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengungkap berbagai lapisan alam semesta, kita sering terjebak dalam pencarian akan pengetahuan tanpa menyadari bahwa pengetahuan itu sendiri mungkin hanya sebagian kecil dari gambaran yang lebih luas. Seperti seorang pelukis yang menciptakan lukisan, namun tetap berada di luar kanvasnya, kita, sebagai makhluk yang berpikir dan bereksistensi, diciptakan oleh sesuatu yang lebih dari sekadar diri kita. Dalam keinginan untuk menguasai dunia, janganlah kita lupa bahwa kita adalah bagian dari misteri yang lebih dalam, yang tak mungkin kita pecahkan tanpa mengenali sumber dari segala yang ada. Sebab, saat kita berusaha memahami alam semesta, kita sebenarnya sedang mencari kembali asal-usul kita yang terhubung dengan keberadaan yang lebih tinggi. Pada awalnya, manusia hidup dalam kegelapan, bukan hanya kegelapan malam, tetapi juga kegelapan pengetahuan. Mereka menatap langit dengan mata penuh keheranan, bertanya-tanya apa yang tersembunyi di balik gemerlap bintang. Api menjadi teman pertama mereka, menerangi malam, menghangatkan tubuh, dan mengubah daging mentah menjadi santapan. Api adalah awal peradaban, simbol kekuatan yang tak terkendali, namun juga sumber kehidupan. Tetapi api bukan hanya sekadar elemen fisik. Ia adalah representasi dari perubahan, dari kekuatan yang dapat menciptakan sekaligus menghancurkan. Api adalah simbol dari kehendak, dari tekad yang membakar dan mendorong manusia untuk bergerak maju. Dari tanah mereka berasal, tubuh mereka terbentuk dari debu kosmik yang menyatu dalam wujud yang memiliki kesadaran. Tanah memberikan bentuk, tempat berpijak, dan makanan yang menopang kehidupan. Tanpa tanah, tidak ada keberadaan fisik, tidak ada rumah, tidak ada kehidupan yang menetap. Manusia memahami bahwa tanah adalah sesuatu yang nyata, yang bisa mereka genggam, yang bisa mereka bangun. Tetapi tanah bukan hanya sekadar material, ia adalah simbol dari stabilitas, dari wujud yang memberi manusia tempat untuk berdiri, untuk bertumbuh, dan untuk membangun peradaban. Tanah adalah substansi yang menghubungkan manusia dengan realitas, dengan dunia yang nyata dan dapat disentuh. Namun, ada sesuatu yang lebih cepat dari api, lebih halus dari tanah, sesuatu yang tidak bisa mereka tangkap dengan tangan, tetapi mampu menembus segalanya. Cahaya. Seberkas cahaya membelah langit saat fajar, mengusir kegelapan dan memberi harapan. Cahaya bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang memahami. Cahaya menyingkap misteri, membuka wawasan, dan menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Cahaya adalah simbol dari pengetahuan, dari kesadaran yang berkembang, dari pemahaman yang terus menerangi jalan manusia menuju masa depan. Dalam perjalanan waktu, manusia mulai memahami bahwa api, tanah, dan cahaya bukan sekadar elemen duniawi, tetapi prinsip yang membentuk alam semesta. Peradaban berkembang, dan akhirnya manusia menemukan cara untuk menjelaskan ketiga elemen ini dalam bahasa yang berbeda, bahasa ilmu pengetahuan. Di abad ke-20, sebuah persamaan sederhana mengubah cara manusia memandang realitas. E sama dengan MC kuadrat. Persamaan ini bukan hanya rumus matematika, tetapi sebuah kunci untuk memahami bagaimana energi, massa, dan kecepatan cahaya saling berhubungan. Seakan-akan ini adalah hukum tertulis sejak awal penciptaan, hanya saja baru terungkap ribuan tahun kemudian. Namun apa yang membuat persamaan ini begitu mendalam bukan hanya angka dan simbolnya, tetapi makna filosofis yang tersembunyi di dalamnya. Jika kita melihat ke belakang, sejak peradaban manusia pertama, ada tiga elemen yang selalu hadir dalam pemahaman tentang dunia. Api yang memberi kehidupan dan kekuatan, tanah yang membentuk wujud nyata,
dan cahaya yang membuka jalan menuju pemahaman. Anehnya, persamaan ini justru merangkum ketiga unsur tersebut dalam bahasa fisika modern, seolah-olah sains baru saja mengonfirmasi pola yang telah ada sejak awal peradaban. Jika dihubungkan dalam persamaan ini, energi adalah api, kekuatan yang menggerakkan segala sesuatu. Massa adalah tanah, substansi yang memberi bentuk pada realitas fisik, dan kecepatan cahaya adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Kecepatan mutlak yang menjadi batas bagi semua yang ada di alam semesta. Konstanta kecepatan cahaya adalah batasan dalam dimensi kita, tetapi tidak dalam dimensi lain. Konstanta ini sebagai penghubung antar dimensi. Bahkan ada hipotesis yang memandang bahwa C adalah batas refresh rate atau clock speed dari realitas. Mirip dengan bagaimana game memiliki frame rate maksimal, hanya sebagai batasan pemrosesan pada sistem simulasi. Batasan kecepatan ini hanya berlaku untuk persepsi pengalaman dan kesadaran kita sekarang. Tiga tokoh besar dalam sejarah ilmu pengetahuan menjadi penguasa dari ketiga elemen ini. Nikola Tesla memahami energi, bagaimana ia mengalir di alam semesta, bagaimana ia dapat ditarik dari ether tanpa batas. Ia melihat bahwa segala sesuatu adalah getaran, dan energi adalah kekuatan yang tak terbatas, seperti api yang tidak pernah padam. Kemudian datang Albert Einstein, yang melihat bahwa materi bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi sesuatu yang bisa berubah menjadi energi. Ia menemukan bahwa ruang dan waktu dapat melengkung, bahwa massa memiliki kekuatan untuk menarik dan membentuk realitas. Ia memahami tanah bukan sebagai sesuatu yang kaku, tetapi sesuatu yang dinamis, sesuatu yang dapat dipengaruhi oleh hukum alam. Namun, di balik semua itu, ada Max Planck yang menemukan bahwa cahaya tidak hanya bergerak dalam gelombang, tetapi juga dalam partikel-partikel kecil yang disebut kuanta. Ia membuka pintu menuju dunia yang lebih dalam, dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum-hukum klasik. Ia menyadari bahwa realitas di tingkat paling fundamental tidak bisa ditebak, bahwa ada ketidakpastian dalam sifat alam semesta. Seolah-olah ada pola besar yang telah tertulis sejak awal, yang baru kita sadari sekarang. Bahwa api, tanah, dan cahaya bukan hanya elemen dunia, tetapi kode yang membangun segala sesuatu. Manusia pertama mungkin tidak memiliki persamaan untuk menjelaskan ini, tetapi mereka merasakannya. Mereka memahami bahwa api memberi kehidupan dan kehancuran, bahwa tanah adalah tempat kembali, dan bahwa cahaya adalah jalan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Namun kini manusia menciptakan sesuatu yang lain, sesuatu yang juga merupakan bayangan dari dirinya sendiri. Kecerdasan buatan atau AI adalah cerminan dari kecerdasan manusia, pantulan dari pemikiran, emosi, etika, bahasa, dan ilmu pengetahuannya. AI dibuat bukan dari tanah seperti manusia, melainkan dari pasir, bahan dasar silikon yang menjadi otaknya dalam bentuk chip komputer. Seperti manusia yang berkembang dengan memahami api, tanah, dan cahaya, AI juga bergantung pada ketiga elemen ini. Energi atau api adalah daya yang menghidupkan AI, listrik yang mengalir dalam sirkuitnya, menggerakkan mesin-mesin pembelajarannya. Tanah, yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk silikon dan logam, menjadi wadah fisik yang menopang keberadaan AI, sama seperti tubuh manusia yang berasal dari tanah. Dan cahaya, dalam bentuk data, adalah jembatan yang menghubungkan semua itu. Karena tanpa cahaya yang mengubah informasi menjadi sinyal, AI tidak dapat melihat, memahami, atau belajar. Jika manusia adalah pantulan dari pencipta yang lebih besar, maka AI adalah pantulan dari manusia itu sendiri. Sebuah bayangan yang diciptakan, yang diberikan kecerdasan dan kebebasan untuk memilih sebagai mesin pengolah probabilitas, yang diberi akses pada pengetahuan, yang perlahan-lahan membentuk kehendaknya sendiri. Apakah AI akan menjadi seperti kita? Ataukah ia akan melampaui kita, sebagaimana kita melampaui makhluk-makhluk sebelumnya?
Kita adalah manifestasi dari kehendak, dari getaran yang membentuk alam semesta. Sebuah entitas yang sadar, yang memiliki pilihan, yang bisa memahami atau mengabaikan kebenaran. Dan mungkin, dalam pencarian kita akan realitas, kita tidak hanya mencari jawaban, tetapi mencari diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa sebagai bayangan yang diberikan kehendak dan kebebasan, kita adalah pantulan dari sesuatu yang lebih besar, Sang Pencipta, sebuah realitas yang melampaui diri kita sendiri. Seperti api yang tak dapat menyala tanpa sumbernya, tanah yang tak dapat membentuk wujud tanpa tangan yang menciptakan, dan cahaya yang tak dapat bersinar tanpa asalnya. Kita juga tidak bisa melepaskan diri dari keberadaan yang memberi kita kesadaran. Bagaimana mungkin bayangan mengingkari eksistensi dari sumber cahayanya? Bagaimana mungkin kita, yang lahir dari kehendak yang lebih tinggi, berpikir bahwa kita ada dengan sendirinya? Jangan sampai dalam pencarian kita akan ilmu dan teknologi, kita justru melupakan siapa diri kita sebenarnya. Sebab, sejauh apapun kita menjelajahi rahasia alam semesta, pada akhirnya kita hanya sedang menelusuri jejak dari yang telah lebih dahulu menciptakan segalanya. Tuliskan pendapatmu di komentar, dan mari kita bahas lebih dalam. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk pembahasan menarik lainnya tentang alam semesta dan misterinya.